Kadang, bukan karena kita ingin tahu, tapi rasa penasaranlah yang membuat sesuatu datang menghampiri kita. Malam ini, aku akan menceritakan kisah nyata dari sebuah sekolah tua, yang seharusnya sudah kosong puluhan tahun lalu. Namun setiap malam Jumat, dari arah sekolah itu, selalu terdengar suara bel dan tawa anak-anak yang tak pernah pulang. Inilah kisahnya. Kelas yang tak pernah kosong. Sekolah itu sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Bangunannya besar, bercat putih kusam. Dan setiap malam selalu tampak gelap kecuali satu ruangan di ujung lorong. Namanya ruang kelas 3B. Lampunya sering menyala sendiri. Meski penjaga sekolah sudah mematikan semua saklar. Pak Darto sudah 3 tahun bekerja sebagai penjaga malam di sekolah itu. Ia orangnya tenang, jarang bicara. Setiap malam, ia berkeliling dari pos depan sampai ke gudang belakang sambil membawa senter kecil. Biasanya tidak pernah ada hal aneh. Sampai suatu malam di bulan Agustus, saat ia mendengar suara kursi diseret dari dalam kelas 3B. Awalnya, ia mengira ada anak-anak yang menyelinap untuk belajar kelompok atau sekadar bercanda. Tapi waktu ia buka pintu, ruangan itu kosong. Hanya papan tulis yang masih ada sisa tulisan kapur. Ulangan besok. Ia sempat merinding, tapi menenangkan diri. Mungkin angin, gumamnya, sambil menutup pintu dan mengunci rapat. Namun beberapa jam kemudian, saat ronda kedua, suara itu terdengar lagi. Kursi diseret, meja diketuk pelan. Lalu seperti suara anak-anak bercakap lirih. Kali ini ia mendekat tanpa suara. Cahaya senternya menyorot ke bawah pintu. Dan di celahnya tampak bayangan kaki-kaki kecil bergerak di dalam kelas. Tapi anehnya, bayangan itu tidak ada sumber cahayanya. Pak Darto menelan ludah, lalu memanggil pelan. "Siapa di dalam?" Tidak ada jawaban. Hanya suara kapur menulis di papan. "Hadir, Bu." Senter di tangannya bergetar. Ia mundur pelan, tapi tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Ruangan itu kosong lagi. Tidak ada siapapun. Namun semua kursi sudah tersusun rapi, kecuali satu, yang bergeser sedikit dari barisan. Di mejanya ada buku tulis terbuka, dan di halaman paling atas tertulis nama. Siti Rahmawati, 3B. Nama itu asing baginya. Ia pikir itu mungkin buku lama. Tapi saat ia tanya besok paginya ke guru piket, wajah guru itu langsung berubah pucat. Siti Rahmawati. Anak itu dulu meninggal di ruang 3B. Pingsan waktu ujian. Katanya serangan jantung. Malam berikutnya, Pak Darto mencoba tak memikirkan hal itu. Tapi pukul 2 dini hari, suara langkah kaki kecil terdengar lagi di lorong. Langkahnya pelan, seperti anak kecil tanpa alas kaki. Ia berani menoleh. Dan di ujung lorong terlihat seorang gadis kecil memakai seragam putih biru. Kepalanya sedikit miring, matanya menatap kosong ke arahnya. "Aku, belum absen, Pak," katanya pelan. Lalu menghilang di balik pintu kelas 3B. Sejak malam itu, setiap kali Pak Darto lewat depan kelas itu, lampunya selalu menyala sendiri. Dan di papan tulis, tulisan kapur putih selalu berubah. Seolah ada yang menulis setiap malam. Kadang hanya satu kata, tapi cukup membuat siapapun yang melihatnya sulit tidur. "Malam ini hadir, Bu." Sejak malam itu, Pak Darto tak lagi tenang menjalani tugasnya. Setiap kali langkah kakinya mendekati kelas 3B, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Ia mencoba mengabaikan, tapi suara-suara itu selalu muncul. Terkadang hanya tawa kecil, kadang seperti suara kapur menulis di papan tulis. Suatu malam, sekitar pukul 2 lewat sedikit, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi lorong sekolah yang basah. Pak Darto duduk di pos jaga sambil menyeruput kopi. Di tengah suara hujan, samar-samar terdengar bel sekolah berbunyi satu kali. Ia terdiam. Bel itu seharusnya hanya bisa dibunyikan dari ruang guru. Dan malam itu semua orang sudah pulang. Rasa penasaran membuatnya bangkit. Menyalakan senter, lalu berjalan menyusuri lorong. Begitu sampai di depan kelas 3B, bel itu berbunyi lagi, ting. Satu kali, lalu hening. Dari celah jendela, terlihat lampu di dalam menyala sendiri. Ia memanggil, "Halo? Ada siapa di dalam?"
Tak ada jawaban. Hanya suara langkah kecil, lalu suara perempuan muda berkata pelan. Bu guru belum datang ya? Pak Darto menelan ludah. Ia membuka pintu perlahan. Ruang kelas itu tampak seperti biasa, tapi di setiap meja, ada bayangan samar seperti anak-anak duduk membelakangi dia. Tubuh mereka transparan, seperti kabut tipis yang bergerak pelan. Di depan kelas, sosok gadis kecil berdiri sambil membawa buku catatan. Ia menunduk, lalu berkata, Siti Rahmawati, hadir, Bu. Begitu kalimat itu selesai, semua bayangan di kelas menoleh ke arah Pak Darto bersamaan. Wajah mereka pucat, matanya kosong, dan tubuhnya perlahan memudar. Lampu kelas berkelip-kelip, lalu padam. Pak Darto mundur terburu-buru, menutup pintu, dan lari ke pos. Tapi begitu sampai, bel sekolah berbunyi lagi. Kali ini berturut-turut, seperti ada yang menekan berkali-kali. Ia menatap jam dinding, pukul 2.33. Lalu pandangannya tertuju ke papan absen kecil di meja penjaga. Entah sejak kapan, di bawah kolom tamu malam ini tertulis nama dengan tinta merah. Siti Rahmawati, hadir. Sejak malam itu, Pak Darto mulai mencatat setiap kejadian di buku kecil yang selalu ia bawa di saku. Ia tulis jam, suara, dan ruangan yang jadi sumbernya. Entah kenapa, semua kejadian aneh selalu terjadi di waktu yang sama. Pukul 2.33 dini hari. Malam itu, hujan sudah berhenti. Udara lembab dan dingin menyelimuti sekolah. Langit di luar tampak abu-abu pekat, bulan tak terlihat. Pak Darto duduk di pos jaga, menatap arloji sambil menghitung menit. Ketika jarum pendek mendekati angka 2, dadanya mulai terasa sesak. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Tepat pukul 2:33, bel sekolah berbunyi sekali. Suara itu pelan, tapi jelas. Tidak seperti bunyi besi, melainkan seperti denting logam dari jauh. Menggema pelan di setiap lorong. Pak Darto berdiri, menggenggam senter. Kali ini ia ingin tahu siapa yang menyalakan bel itu. Ia berjalan menuju ruang guru, tempat panel bel berada. Lorong tampak kering. Tapi setiap langkah kakinya terasa seperti menapak genangan air. Padahal lantai bersih dan kering. Sampai di depan ruang guru, ia menemukan pintunya sedikit terbuka. Cahaya redup dari dalam membuat ruangan itu tampak berdebu. Di meja depan, tombol bel masih bergoyang pelan. Seperti baru saja ditekan seseorang. Ia menatap sekeliling. Tak ada siapapun. Ketika ia mendekat, terdengar suara langkah di belakangnya. Perlahan, berat, seperti seseorang menyeret kaki. Pak Darto berbalik cepat, tapi lorong kosong. Hanya udara dingin yang mengalir lewat. Ia kembali menatap ke meja. Kali ini, di permukaan kayu terlihat bekas sidik jari kecil. Seperti tangan anak-anak. Bekas itu basah dan menetes ke lantai. Membentuk jejak air yang menuju ke arah kelas 3B. Dengan hati berdebar, Pak Darto mengikuti jejak itu. Semakin jauh ia berjalan, semakin samar jejaknya. Namun, ketika sampai di depan kelas, bel sekolah kembali berbunyi. Ting, 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 3 kali berturut-turut. Ia membuka pintu perlahan. Di dalam ruangan, lampu menyala setengah, berkelap-kelip. Dan di papan tulis, ada tulisan kapur baru. Besok ulangan, jangan telat. Tulisan itu baru, kapurnya masih berjatuhan di bawah papan. Di sudut ruangan, ada meja guru. Di atasnya, tergeletak penghapus putih yang biasa digunakan. Tapi kali ini, penghapus itu bergerak sendiri, menulis perlahan di udara. Meninggalkan bekas kapur tak terlihat. Pak Darto terpaku. Dan tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara lembut seorang perempuan. Saya sudah bilang, jangan ganggu anak-anak belajar. Senter di tangan Pak Darto mati seketika. Begitu ia menoleh, tampak sosok wanita muda berdiri di depan kelas. Mengenakan pakaian seperti guru zaman dulu. Wajahnya pucat, rambutnya menjuntai menutupi satu mata. Bu Guru? Suara Pak Darto gemetar. Wanita itu menatapnya tanpa ekspresi, lalu menunduk pelan. Lampu ruangan padam seketika. Dan dari kegelapan, bel sekolah berdentang terakhir kalinya,
panjang, nyaring, seperti teriakan. Sejak malam bel terakhir itu, Pak Darto tidak lagi berani lewat depan kelas 3B sendirian. Namun, rasa penasarannya justru semakin besar. Siapa sebenarnya sosok perempuan yang muncul malam itu? Dan kenapa ia bilang, jangan ganggu anak-anak belajar? Keesokan paginya, Pak Darto memberanikan diri untuk bertanya pada seorang guru tua yang sudah lama mengajar di sekolah itu, Bu Rini. Ia duduk di ruang guru sambil memegang secangkir teh, lalu perlahan berkata, "Bu, dulu di sini, ada guru yang pernah meninggal, ya?" Bu Rini menatapnya cukup lama sebelum menjawab. "Kamu jaga malam, ya?" Pak Darto mengangguk pelan. "Kalau kamu lihat sesuatu di kelas 3B, diam saja. Jangan disapa, jangan ditanya." Suasana ruangan langsung hening. Bu Rini menarik napas panjang, lalu melanjutkan ceritanya dengan suara hampir berbisik. Dulu, ada seorang guru bernama Bu Sulastri. Ia mengajar kelas 3. Orangnya sabar, sangat sayang pada murid-muridnya. Tapi suatu hari, saat ujian tengah semester, terjadi kebakaran kecil di ruang 3B. Asap dari kabel korslet membuat banyak siswa panik. Bu Sulastri membantu semua murid keluar. Tapi dia sendiri pingsan di dalam kelas karena kehabisan napas. Pak Darto merasakan bulu kuduknya meremang. Jadi, dia meninggal di sana? Bu Rini menatap kosong ke arah jendela. Tidak ditemukan. Saat petugas datang, api sudah padam. Semua murid selamat, tapi Bu Sulastri tidak pernah ditemukan jasadnya. Cuma papan tulis yang masih ada tulisan terakhirnya. Pak Darto menelan ludah. Apa tulisannya? Bu Rini menatapnya pelan, lalu menjawab lirih. Tunggu, Bu Guru belum absen. Sejak hari itu, setiap malam Rabu, bel sekolah berbunyi sendiri. Guru piket dan penjaga malam selalu menganggap itu gangguan listrik. Tapi setelah melihat tulisan itu di papan tulis, semua orang enggan memeriksa ruang 3B lagi. Malamnya, Pak Darto mencoba berdoa di pos jaga. Ia berniat menutup mata dan pura-pura tak dengar jika bel itu berbunyi lagi. Tapi sekitar pukul 2:33, suara langkah lembut terdengar dari arah koridor. Pelan, teratur, dan berhenti tepat di depan posnya. Tanpa sadar, ia menoleh. Di balik kaca pos, tampak bayangan perempuan berdiri diam. Kepalanya sedikit menunduk, tangannya membawa buku absen yang sudah lusuh. Pak Darto terpaku. Perempuan itu perlahan menatapnya dan tersenyum samar. "Pak, malam ini tolong tulis nama saya di daftar tamu, ya?" Suara itu tenang, tapi dingin. Bu Sulastri, hadir. Begitu kalimat itu selesai, angin berhembus kencang menutup semua jendela. Bel sekolah berbunyi panjang, tidak berhenti, sampai lampu seluruh lorong padam. Pak Darto menunduk ketakutan, menutup telinga, dan saat bel berhenti, bayangan di depan posnya sudah menghilang. Yang tersisa hanya buku tamu di atas meja. Dan di halaman terakhir, tepat di bawah nama Siti Rahmawati, kini ada nama baru tertulis dengan tinta merah. Bu Sulastri, hadir. Sejak malam itu, Pak Darto tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, ia mendengar suara bel berbunyi pelan. Lalu bayangan seorang guru perempuan berdiri di depan papan tulis, menghitung sesuatu dengan suara lembut. Hari mulai berganti, tapi rasa takut itu tidak ikut pergi. Di pagi harinya, ia kembali ke ruang guru untuk memastikan sesuatu. Ia membuka buku catatan sekolah lama yang tersimpan di lemari arsip. Dan di sana, di antara kertas-kertas yang sudah menguning, ada lembar absensi tahun 2003. Nama terakhir di daftar itu, Sulastri, hadir, tanda tangan belum lengkap. Tinta merahnya masih baru, seolah baru ditulis semalam. Pak Darto menelan ludah, tangannya gemetar. Ia tahu tidak mungkin seseorang iseng menulis itu. Karena ruangan arsip selalu terkunci rapat dan hanya dia yang punya kunci. Sore harinya, Pak Darto mencoba berani. Ia kembali ke kelas 3B, kali ini sambil membawa Al-Quran kecil di saku bajunya. Langit mulai mendung, suara petir terdengar jauh di belakang sekolah. Saat ia melangkah masuk, aroma kapur tulis yang lembab langsung menyergap. Papan tulis di depan kelas terlihat bersih,
Tapi ada bekas goresan samar. Ia menyipitkan mata, lalu membaca pelan-pelan tulisan itu. Siap ujian, anak-anak? Tulisannya samar, seperti ditulis dengan kuku. Belum sempat ia mundur, bel sekolah berbunyi 3 kali. Padahal waktu menunjukkan pukul 8 malam. Tiba-tiba, kursi-kursi di kelas bergerak sendiri. Satu persatu tersusun rapi seperti sedang menunggu murid. Lalu, suara langkah kaki kecil terdengar dari luar jendela. Anak-anak. Tawa pelan, lalu suara mereka memanggil. Bu, kami sudah siap ulangan. Pak Darto membeku. Bayangan puluhan anak kecil tampak di balik jendela kaca yang buram. Mereka memakai seragam putih merah, wajahnya pucat, sebagian penuh abu hitam. Pintu kelas berderit pelan terbuka sendiri. Dan di depan papan tulis, muncul sosok Bu Sulastri. Memegang buku nilai yang sudah lusuh. Suara lembutnya terdengar, tenang tapi menggema. Baik, anak-anak. Kita mulai ulangan terakhir. Yang tidak mengisi nama, tidak boleh pulang. Satu persatu bayangan anak-anak masuk ke kelas. Mereka duduk dengan rapi, mengambil kertas yang entah dari mana datangnya. Suara pensil bergesekan memenuhi ruangan. Pak Darto ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Matanya hanya bisa melihat sosok-sosok itu menulis tanpa suara. Sementara Bu Sulastri berjalan di antara bangku-bangku dengan langkah ringan. Hingga akhirnya, ia berhenti tepat di depan Pak Darto. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum samar. Pak, tolong bantu saya koreksi hasil mereka. Ia menyodorkan selembar kertas lusuh. Dan di sana tertulis. Soal 1, siapa yang belum pulang sejak kebakaran itu? Jawaban di bawahnya sudah terisi. Bu Sulastri. Tiba-tiba lampu di kelas padam. Suara kursi bergeser keras. Dan ketika lampu kembali menyala, ruangan itu sudah kosong. Di meja guru hanya tersisa satu kertas ulangan dengan nama baru di atasnya. Darto hadir. Sejak malam itu, sekolah itu tak pernah sama lagi. Pak Darto tak datang mengajar keesokan harinya. Guru-guru lain mengira ia sakit, tapi penjaga sekolah bilang, pintu ruang guru terkunci dari dalam sejak semalam. Dan dari luar, samar-samar terdengar suara bel sekolah berbunyi setiap 3 jam. Pagi harinya, Bu Ratna, kepala sekolah, akhirnya memaksa membuka pintu itu. Namun begitu terbuka, ruangan itu kosong. Hanya ada satu kertas ulangan tergeletak di meja. Dengan tulisan tangan Pak Darto di pojok atas. Saya sudah ikut absen, Bu. Hari-hari berikutnya, hal aneh mulai terjadi. Setiap malam Jumat, lampu di ruang kelas 3B menyala sendiri. Meski listrik sekolah sudah dipadamkan. Penjaga sekolah yang mencoba mematikan saklarnya. Mengaku melihat bayangan murid-murid kecil duduk di dalam kelas. Mengerjakan sesuatu di atas meja. Mereka semua menulis. Tanpa wajah. Tangannya bergerak cepat, tapi tak ada suara. Dan di depan kelas, sosok perempuan berdiri diam. Menatap mereka dengan senyum yang tidak pernah berubah. Sampai suatu malam, Bu Ratna memutuskan untuk memeriksa sendiri. Ia membawa senter, dan ditemani 2 warga sekitar yang penasaran. Ketiganya berjalan melewati lorong sekolah yang gelap. Hanya diterangi cahaya bulan separuh yang jatuh lewat ventilasi. Begitu sampai di depan kelas 3B. Suara kapur tulis terdengar dari dalam. Pelan. Berulang. Seperti seseorang sedang menulis sesuatu di papan. Bu Ratna menempelkan telinganya ke pintu. Dan dari dalam, terdengar suara lembut seorang wanita. Yang belum absen, silakan tulis namanya sekarang. Wajah Bu Ratna memucat. Ia tahu benar suara itu. Suara Bu Sulastri, guru yang meninggal dalam kebakaran 20 tahun lalu. Salah satu warga nekat membuka pintu pelan. Begitu terbuka, angin dingin menerpa wajah mereka. Ruangan itu kosong, tapi papan tulis di depan kelas penuh dengan nama-nama baru. Nama-nama guru yang masih hidup. Dan di baris paling bawah, baru saja tertulis dengan kapur putih. Ratna Dewi belum hadir. Senter di tangan Bu Ratna tiba-tiba mati. Lorong sekolah mendadak gelap total. Suara langkah kecil terdengar mendekat dari belakang meja guru. Disusul tawa anak-anak yang menggema panjang. Lalu, dari balik meja itu,
Muncul tangan kecil penuh abu, memegang buku absensi lusuh, dan menyodorkannya ke arah Bu Ratna. Bu, tanda tangan dulu, biar bisa pulang. Warga yang ikut bersamanya langsung berteriak dan berlari keluar. Namun ketika mereka menoleh, Bu Ratna masih berdiri di depan papan tulis, diam tak bergerak. Lampu kelas kembali menyala dengan sendirinya. Dan di kaca jendela yang buram, tampak bayangan puluhan anak kecil duduk rapi. Dengan seorang guru perempuan berdiri di depan mereka. Kali ini bukan Bu Sulastri, tapi Bu Ratna, mengenakan baju yang sama seperti tadi malam. Mengajar dengan senyum kaku di wajahnya. Setelah malam Bu Ratna menghilang, sekolah dasar itu resmi ditutup. Namun setiap malam Jumat, warga sekitar masih mendengar suara bel sekolah berbunyi. Kadang samar, kadang jelas. Disusul suara anak-anak menyanyi seperti sedang upacara pagi. Beberapa warga mencoba merekam suara itu, tapi setiap kali kamera diarahkan ke arah sekolah, layarnya langsung hitam, tak ada gambar. Hanya suara napas pelan dan bisikan kecil. Bu, saya belum absen. 5 tahun kemudian, rencananya bangunan sekolah itu mau diratakan. Tapi alat berat yang masuk selalu mogok. Operatornya mengaku mendengar langkah anak kecil berlari di bawah kabin. Padahal lokasi sudah dikosongkan. Salah satu pekerja bahkan pingsan setelah mendengar suara wanita. Menyuruhnya menulis nama di papan tulis. Sejak saat itu, proyek pembongkaran dihentikan. Bangunan dibiarkan terbengkalai. Dindingnya retak, catnya terkelupas. Dan jendela-jendela berlumut. Tapi anehnya, satu ruangan, kelas 3B. Selalu tampak bersih, kursinya tersusun rapi. Papan tulisnya bersih setiap pagi. Dan di tengah meja guru, selalu ada sebatang kapur baru. Anak-anak kecil yang bermain di sekitar situ bilang, mereka sering melihat perempuan berdiri di dalam kelas. Senyum dari balik jendela, sambil melambaikan tangan. Warga hanya menutup pintu rapat-rapat setiap malam Jumat, mereka sudah tahu. Jangan menyapa balik, pernah. Seorang petugas datang memeriksa sekolah itu. Ia menulis laporan singkat di arsip desa. Ruang kelas 3B tampak normal. Namun bau kapur sangat menyengat. Di papan tulis tertulis kalimat, tidak boleh bolos. Saya melihat bayangan anak-anak duduk di kursi. Tapi ketika senter dinyalakan, semuanya hilang. Petugas itu keluar dengan wajah pucat. Dan seminggu kemudian, ia mengundurkan diri tanpa alasan. 20 tahun berlalu. Sekolah itu masih berdiri di sana. Warga sudah terbiasa dengan suara belnya setiap malam Jumat. Mereka tidak lagi menegur. Tidak lagi penasaran, namun, sebulan lalu, tim dokumenter lokal datang mencoba meliput kisahnya. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan drone. Semua berjalan lancar sampai drone mereka masuk lewat jendela kelas 3B. Video terakhir yang terekam memperlihatkan sosok perempuan berdiri di depan papan tulis, membelakangi kamera. Tangannya bergerak menulis sesuatu. Lalu ia berhenti, menoleh perlahan ke arah drone. Tulisan di papan tulisnya jelas. Kamu datang terlambat. Setelah itu, semua kamera mati bersamaan. Tim itu keluar dengan wajah bingung. Mereka mengaku cuma 15 menit di dalam. Padahal jam di luar sudah menunjukkan 6 jam berlalu. Tak ada yang kembali ke sana setelah itu, kecuali satu orang. Darto, penjaga sekolah pertama yang pernah melihat semua ini. Ia bilang ingin mengabsen satu nama terakhir, dan sejak malam itu, kalau kau berdiri di depan pagar sekolah, kau bisa mendengar suara lelaki dewasa memanggil nama satu persatu. Di akhir panggilannya selalu terdengar jelas, pelan, dan berat, Darto. Hadir. Sampai hari ini, sekolah itu masih berdiri. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Dan bagi warga sekitar, suara bel sekolah yang berbunyi setiap malam Jumat bukan lagi dianggap gangguan, tapi peringatan. Peringatan bahwa beberapa pelajaran tidak pernah benar-benar selesai diajarkan.